Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu bab 3, penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Akuntansi mempunyai peranan yang penting terhadap kegiatan perusahaan jasa. Siklus kegiatan perusahaan jasa dimulai dengan persiapan penyerahan jasa dan berakhir dengan penyerahan jasa kepada pelanggan. Perusahaan jasa akan memperoleh penghasilan dari pelanggan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa yang berguna ketika kalian mempunyai bisnis. Nah, pada bab ini akan kita pelajari karakteristik perusahaan jasa, bukti transaksi, aturan debit kredit dan aturan saldo normal serta penggolongan akun. Nah, adapun tujuan pembelajaran, ya setelah kalian mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian perusahaan jasa dengan baik, mendeskripsikan karakteristik perusahaan jasa dengan teliti, membedakan bukti transaksi internal dan eksternal, mempraktikkan aturan debit kredit dan aturan saldo nominal dengan cermat, mempraktikkan penggolongan akun dengan teliti, dan terakhir mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti teliti, cermat, dan kerja keras. Nah, pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang menjual atau menawarkan jasa untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Dengan bahasa lain, perusahaan jasa menjual barang yang tidak berwujud atau tidak mempunyai wujud. Nah, ini di samping adalah contoh-contoh ya perusahaan jasa dalam bidang transportasi. Ini ya transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi darat. Nah, bagaimana karakteristik perusahaan jasa? Yang pertama, berubah-ubah atau variability. Yang kedua, tidak berwujud, intangibility. Yang ketiga, tidak dapat disimpan, perishability. Dan terakhir, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa ialah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Umumnya, siklus akuntansi diawali dari transaksi hingga pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang selanjutnya ya berlanjut dengan adanya saldo penutup atau yang biasa disebut dengan closing entry atau jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Pada dasarnya, siklus akuntansi pada perusahaan jasa tidak berbeda jauh dengan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, semua transaksi yang dilaksanakan wajib dicatat dan selanjutnya secara periodik dikelompokkan ke dalam rekening akun di dalam buku besar. Nah, pada akhir periode akuntansi, seluruh saldo dari semua rekening akun dihitung dan dicantumkan ke dalam neraca yang dipakai sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dibuat dalam perusahaan jasa dan juga dengan pembuatan neraca saldo sesudah tutup buku perlu dilakukan sebagai tahap akhir dalam siklus akuntansi. Nah, ini adalah tahapan proses akuntansi di mana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap pengintisaran, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Tahap pencatatan terdiri dari bukti transaksi, ya pengumpulan bukti transaksi, lalu dicatat dalam jurnal, lalu dikelompokkan dalam buku besar, ya dicatat dalam buku besar. Sedangkan tahap pengintisaran yaitu dari buku besar lalu dicatat ke neraca saldo,
Lalu dibuat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutup. Nah, neraca saldo dan jurnal penyesuaian itu kita tulis dalam kertas kerja. Nah, tahap laporan, ya di sini laporan keuangan, ya setelah selesai dari proses tahap pengitasaran, ya maka didapatlah laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan terakhir adalah neraca. Nah, bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti pembayaran yang diperoleh dari pembelian barang. Bukti ini biasa kita namakan struk belanja. Bagi perusahaan, ya bukti ini bermanfaat untuk menyusun laporan keuangan. Jenis bukti transaksi yaitu ada bukti internal. Apa itu bukti internal? Bukti internal adalah bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contoh misalnya memo yang dibuat oleh manajer, apakah itu manajer keuangan, manajer pemasaran. Nah, ini masuk dalam contoh memo. Yang kedua, jenis bukti transaksi yaitu bukti eksternal adalah bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan pihak lain di luar perusahaan, misalnya bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, bukti penjualan, dan bukti pembelian. Jadi bukti eksternal ini ya terjadi ya transaksi oleh pihak lain di luar perusahaan. Nah, ini adalah contoh-contoh bukti internal. Ya, ada surat memo yang ya dari direktur kepada manajer pemasaran ya perihal apa? Tentang laporan bulanan. Lalu ada lagi memo ya dari direktur kepada supervisor lapangan mengenai rekap hasil penjualan. Nah, ini adalah contoh bukti internal ya. Jadi ini itu di dalam perusahaan. Nah, ini merupakan contoh bukti eksternal. Yang pertama ada kwitansi. Ya, kwitansi berarti ini adalah bukti pembelian akan suatu atau bukti pembelian atas suatu itu ya barang atau bisa juga di sini apa? Oh, ini bukti kwitansi atas biaya pekerjaan ya, instalasi jaringan listrik. Nah, ini contoh bukti eksternal. Lalu ada lagi contoh bukti ya, bukti kas masuk atau pemasukan dari pembayaran penjualan buku tulis. Nah, ini ada contoh ya bukti eksternal berupa nota kredit ya, nota kredit yaitu pembelian barang secara kredit, dan terakhir ada bukti contoh ya eksternal nota kontan ya, di mana terjadi pembelian barang ya secara tunai. Nah, aturan debit, kredit, dan aturan saldo. Di sini ya bisa kalian simak ya keterangan aktiva. Apabila aktiva bertambah maka kita tulis di debit ya, bertambah di debit lalu berkurang di kredit. Hutang ya, aturan penulisannya ya pencatatannya bertambah ya berkurang di debit dan bertambah di kredit. Modal ya berkurang di debit pencatatannya lalu bertambah di kredit. Prive ya kebutuhan pribadi pencatatannya bertambah di debit ya. Ini bertambah lalu pengurangannya ada di kredit. Pendapatan berkurang ya, maaf berkurangnya di debit dan bertambahnya di kredit. Dan terakhir beban yaitu pencatatannya adanya pertambahan di debit dan pengurangan di kredit. Ini adalah aturan debit kredit ya dari setiap akun. Nah, penggolongan akun ya, akun digolongkan menjadi 5. Yang pertama ada harta atau aktiva, yang kedua ada kewajiban atau hutang, yang ketiga ada modal dan ekuitas, yang keempat ada pendapatan, dan terakhir ada beban. Harta terbagi lagi atas harta lancar dan harta tetap. Harta tetap terbagi lagi atas harta tetap berwujud dan harta tetap tidak berwujud. Lalu yang kedua, kewajiban atau hutang.
Hutang terbagi atas hutang lancar ya, terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Lalu akun yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Yang keempat pendapatan, ya pendapatan terbagi lagi atas pendapatan operasi atau usaha. Dan yang kedua ada pendapatan di luar usaha atau lain-lain. Yang kelima akun terakhir beban. Beban terdiri dari beban usaha ya dan juga beban di luar usaha. Nah, ini adalah penggolongan akun. Ya, untuk selanjutnya kuis ya silahkan kalian lihat ya soal di dalam slide ini. Yang pertama, jelaskan karakteristik perusahaan jasa di bawah ini. Jadi kalian jelaskan ya karakteristik dari berubah-ubah itu bagaimana, tidak berwujud, tidak dapat disimpan, tidak dapat dipisahkan. Ya jelaskan dengan baik ya. Lalu yang kedua, deskripsikan pengertian hutang lancar dan hutang jangka panjang. Oke, tugas ini silahkan kalian kerjakan dan dikirim langsung ke Google Classroom. Demikian yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga dapat kita ambil manfaatnya dan tetap semangat serta selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.